Hai semua dimanapun kalian berada, kenalkan nama saya Hari dan selamat datang di MX Movie. Hari ini saya ingin menceritakan sebuah film yang berjudul The Courage of Benjamin Button yang dirilis pada tahun 2008. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Awalnya diperlihatkan seorang wanita muda yang sedang bersama ibunya di rumah sakit yang bernama Daisy. Karena dia merasa waktunya sudah tidak lama lagi, kemudian dia menyuruh anaknya untuk mengambilkan sebuah buku catatan, di mana ini adalah sebuah awalan kisah hidup seorang pria yang bernama Benjamin Button. Kemudian cerita berlanjut. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, ada kebahagiaan yang menyelimuti seorang pria pemilik pabrik, karena istrinya akan segera melahirkan. Tapi betapa kagetnya ketika pria itu mengetahui jika anaknya mengalami kelainan genetik, yaitu penuaan dini yang membuat wajahnya menjadi keriput dan tua. Bayi ini diberi nama Benjamin Button. Karena pria itu malu memiliki anak yang mengalami kelainan, serta istrinya juga meninggal setelah melahirkan, akhirnya dia memutuskan untuk meletakkan bayi itu di depan panti jompo, kemudian meninggalkannya. Hingga akhirnya ditemukan oleh seorang pengasuh berkebangsaan Afrika Amerika. Pengasuh itu memutuskan untuk merawat bayi itu di panti jompo dan akhirnya mendapatkan perhatian penuh dari semua orang di panti itu. 7 tahun pun berlalu. Benjamin tumbuh besar seperti seorang kakek yang berusia 70 tahunan. Dan itu berbanding terbalik dengan pemikirannya yang masih seorang bocah 7 tahun. Bukan cuma tubuhnya saja yang menua, akan tetapi semua tulangnya juga rapuh, yang akhirnya membuat dia harus menggunakan kursi roda untuk berjalan. Akan tetapi seperti anak pada umumnya, Benjamin sering melihat anak-anak lain bermain, di mana dia bersedih karena tidak bisa merasakan kebahagiaan anak seusianya dikarenakan kondisi tubuhnya yang tidak memungkinkan. 2 tahun pun berlalu. Kali ini Benjamin sudah mampu berjalan meskipun menggunakan alat bantu. Akan tetapi ibu angkatnya juga selalu mengkhawatirkannya. Hal itu membuktikan jika dia sangat menyayangi Benjamin seperti anaknya sendiri, dan juga sebaliknya. 5 tahun pun berlalu. Kini Benjamin mampu berjalan dengan menggunakan satu tongkat. Suatu ketika Benjamin bertemu dengan pemilik panti, yang membuatnya berkenalan dengan cucu pemilik panti yang sangat cantik. Dengan usianya yang hanya sedikit berbeda, akhirnya membuat Benjamin jatuh cinta untuk pertama kalinya. Akan tetapi karena fisiknya terlihat tua, membuat Daisy hanya memandangnya sebagai seorang kakek yang harus dia hormati. Tapi seiring berjalannya waktu, ibu angkatnya melahirkan seorang anak yang membuat perhatiannya kepadanya menjadi lebih sedikit. Suatu hari, panti jompo kedatangan seorang wanita tua yang sangat lihai bermain piano, yang kemudian mengajari Benjamin bermain piano. Dan di saat semua orang semakin tua, Benjamin malah menjadi semakin muda, diikuti dengan rambut yang tumbuh serta fisik yang sangat kuat. Akhirnya Benjamin mampu berjalan tanpa tongkat. Di saat Benjamin sedang terdiam di pantai, seseorang menawarinya pekerjaan dengan gaji $2 per hari, dan Benjamin menerimanya. Dia akhirnya bekerja sebagai kru pembersih kapal, dan membuat pemilik kapal sangat puas dengan pekerjaan Benjamin. Hingga akhirnya untuk memuaskan Benjamin, pemilik kapal mengajaknya ke sebuah rumah bordil untuk bercocok tanam, di mana seorang wanita sangat kelelahan melayani Benjamin. Karena hal itu sedikit berbeda, melihat penampilannya yang tua dan memiliki stamina yang sangat kuat. Tentu itu terlihat berbeda dengan orang seumurannya. Beberapa saat kemudian sang ayah tidak sengaja menemukan Benjamin di sana dan berniat untuk mengajak Benjamin kembali. Waktu pun terus berlalu, di mana Benjamin harus kehilangan orang-orang terdekatnya. Akhirnya Benjamin memutuskan untuk pergi merantau untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Bertahun-tahun Benjamin berlayar bersama sang kapten kapal. Hingga suatu hari perang pun terjadi. Beberapa kru kapalnya tewas yang membuat Benjamin akhirnya kembali pulang. Di hari itu saat Benjamin tepat berusia yang ke-26 tahun, Benjamin kembali pulang dan membuat ibu angkatnya terkejut karena penampilan Benjamin menjadi sangat muda sekarang. Akhirnya Benjamin juga bertemu dengan Daisy yang saat itu sudah tumbuh dewasa menjadi seorang gadis yang sangat cantik.
Di pertemuannya, Daisy banyak membahas hal, termasuk keahliannya menari balet dan kemudian menunjukkannya kepada Benjamin. Di malam itu, Benjamin juga diajak melakukan cocok tanam di sebuah hotel oleh Daisy. Akan tetapi, Benjamin menolaknya, yang membuat Daisy akhirnya pergi meninggalkan Benjamin. Kemudian ayah Benjamin juga mendengar kabar kepulangan Benjamin, dan saat ini kondisi ayahnya sudah semakin tua dan harus berjalan menggunakan tongkat. Singkat cerita, ayahnya tersebut jujur jika Benjamin adalah anak kandungnya. Ayahnya juga mengaku jika saat kecil dia membuangnya karena keadaan Benjamin yang sangat menyeramkan dan dikhawatirkan membuat malu dirinya. Alasan ayahnya memberitahu semuanya tak lain karena ayahnya ingin mewariskan semua hartanya kepada Benjamin. Akan tetapi tak semudah itu untuk mengembalikan kepercayaan Benjamin. Benjamin pun akhirnya pulang ke rumah dan menceritakan semuanya kepada ibu angkatnya. Yang akhirnya membuat ibu angkatnya cukup kesal. Akan tetapi sebagai anak yang dibesarkan di keluarga baik, akhirnya Benjamin mengajak ayahnya ke sebuah pantai untuk menemaninya di detik-detik akhir hidupnya. Dan tak lama ayahnya pun meninggal dengan penuh rasa penyesalan. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Terlihat Benjamin sedang menonton pertunjukan balet Daisy yang saat ini sudah sangat populer. Dan Benjamin juga melihat Daisy yang saat ini sudah sering berganti-ganti pasangan untuk memuaskan dirinya di ranjang. Dan seperti biasanya, Benjamin juga selalu menyaksikannya tanpa berkomentar. Suatu hari, Daisy mengalami sebuah kecelakaan yang membuat dirinya tidak bisa melanjutkan lagi karir baletnya. Di saat Benjamin menjenguknya, Daisy sangat kaget dengan penampilan Benjamin yang semakin muda dan tampan, yang membuat Daisy semakin malu dan kemudian mengusir Benjamin. Kemudian Benjamin terus menjalani hidupnya berbekal semua warisan dari ayahnya. Hingga tepatnya pada tahun 1962, Benjamin memutuskan untuk kembali mengunjungi ibu angkatnya. Dan hal tak terduga pun terjadi. Benjamin kembali bertemu dengan Daisy yang saat ini sudah semakin menua. Singkat cerita, akhirnya mereka resmi berpacaran dan melanjutkannya ke jenjang pernikahan. Kemudian mereka memutuskan untuk tinggal di sebuah rumah. Tak lama, ibu angkat Benjamin pun meninggal. Dan sekarang Benjamin sudah tidak memiliki siapapun lagi kecuali Daisy. Waktu semakin berjalan, di mana Daisy semakin menua dan hal itu bertolak belakang dengan Benjamin yang semakin muda. Hingga suatu hari Daisy hamil dan Benjamin juga berpikir jika tak lama lagi dia akan menjadi semakin muda seperti anak kecil. Kemudian menyuruh Daisy untuk mencari suami baru yang bisa mengurus mereka berdua. Benjamin akhirnya menjual kapal warisan milik ayahnya dan memberikan semua uangnya kepada Daisy. Kemudian Benjamin pergi ke India untuk berpetualang mencari jati dirinya di sana. Beberapa tahun, akhirnya Benjamin kembali. Dan betapa terkejutnya Daisy melihat penampilan Benjamin yang semakin muda. Bahkan penampilannya setara umur anak mereka. Karena sudah lama tak berjumpa, akhirnya mereka melepas rindu dengan bercocok tanam di sebuah kamar. Setelah itu mereka tidak bertemu lagi. 10 tahun pun berlalu. Daisy mendapatkan kabar jika kesehatan Benjamin semakin memburuk, meskipun penampilannya terlihat sangat muda. Dan Benjamin juga mengalami lupa ingatan seperti kakek-kakek pada umumnya. Dan ketika Daisy mengunjunginya, betapa terkejutnya saat ini Benjamin seperti anak yang berusia 10 tahun. Sejak hari itu, Daisy akhirnya membawa Benjamin kembali untuk merawatnya. Dan waktu terus berjalan, di mana Benjamin terus menjadi muda dan akhirnya tibalah waktunya di saat Benjamin sudah menjadi bayi. Suasana pun tiba-tiba menjadi haru. Dan cerita pun selesai. Sungguh ending yang mengharukan, di mana ceritanya cukup menarik dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Di mana realita kehidupan sungguh kejam dan harus menjalani kehidupan dengan penuh rasa kesabaran. Jadi sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.